Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai di Indis School atau IS di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europis Lekin School, Mojokerto, Jawa Timur Hoggensberger School, Surabaya, dan Teknis Hogger School. Sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europis Lager School di Bukit Tinggi, Mir-Adgebreid Lager Underwits di Padang, dan Handels Middelburg School di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Selanjutnya, ayo menulis pada halaman 98 sampai 99. Pahamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan gambar yang pertama, yaitu yang pertama, siapakah nama tokoh berikut ini? Jelas ini adalah gambar Insinyur Soekarno-Hatta. Yang kedua, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. 3. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Pendidikannya dimulai dari Indis School di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europis Lekin School di Mojokerto, Jawa Timur Hoggensberger School di Surabaya, dan Teknis Hogger School, dan sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. 4.
Julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? Beliau dijuluki sebagai macan podium karena pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. 5. Apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Yang sudah diperjuangkan beliau yaitu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia bersama Dr. Andes Muhammad Hatta beserta tokoh-tokoh lainnya. Yang kedua, kita perhatikan kolom berikut ini. 1. Siapakah nama tokoh berikut ini? Tokoh pada gambar berikut ini yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. 2. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 3. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Jenjang pendidikannya ditempuh di Europese Lager School di Bukit Tinggi, Mirat Cuthbert Lagers on the Ridge di Padang, dan Handels Middelburg School di Jakarta. 4. Apa julukan yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? Beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena perhatian beliau yang dalam terhadap penderitaan rakyat kecil mendorongnya untuk mempelopori gerakan koperasi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah. 5. Apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan. Setelah kamu memahami dan membaca teks pada halaman 100 sampai 101, selanjutnya ayo berlatih pada halaman 102. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Reaksi rakyat Indonesia dalam menyambut proklamasi kemerdekaan terjadinya berbagai tindakan heroik mendukung proklamasi dan berbagai usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah. 2. Apa yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Yang terjadi pada saat itu adalah peristiwa di mana orang Belanda mengibarkan bendera Belanda yaitu merah, putih, dan biru di atap Hotel Yamato Surabaya. Rakyat marah, kemudian rakyat menyerbu masuk hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera sehingga tersisa warna merah dan putih untuk kemudian dikibarkan kembali menjadi bendera merah putih. 3. Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang yaitu pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan tentara Jepang tewas. 4. Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. 5. Apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Yaitu dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan berbagai rapat. Ayo berdiskusi pada halaman 103. Tentukan kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik
menyambut proklamasi kemerdekaan pada peta buta di bawah ini. Berikut ini adalah gambar peta buta yang sudah diberi tanda merah pada kota dan daerah yang kamu tunjuk. Ayo menulis pada halaman 104. Mengapa rakyat di seluruh daerah di Indonesia sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tuliskan cerita kalian pada kolom berikut ini. Seluruh rakyat Indonesia sangat antusias karena kemerdekaan adalah sesuatu yang sudah lama diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia sejak lama. Terbebas dari penderitaan akibat penjajahan, proklamasi merupakan sarana pintu gerbang pengakuan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena seluruh rakyat Indonesia bersatu padu berusaha mewujudkannya tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Semua bercampur menjadi satu kesatuan dengan nama Indonesia. 1. Ayo amati berbagai keberagaman yang ada di kelasmu. Tuliskan pada tabel berikut ini. Pada tabel berikut ini adalah contoh isi dari beberapa teman-teman yang ada di kelasmu. Kamu bisa mengganti jawabannya sesuai dengan teman-teman yang ada di kelasmu. Yang kedua, bagaimanakah menciptakan kerukunan dalam kelasmu? Tuliskan pada kolom berikut ini. Yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan teman karena agama, suku, ras, atau status sosial. 2. Saling menghormati dan menghargai. 3. Siswa yang lebih tua melindungi siswa yang lebih muda. Siswa yang lebih muda menghormati siswa yang lebih tua. 4. Saling tolong-menolong antar teman. Dan 5. Menanamkan pada diri setiap siswa bahwa perbedaan adalah anugerah. Dan selanjutnya, ayo berlatih pada halaman 108. Pentingnya persatuan di tempat tinggalku. Untuk mengetahui pentingnya persatuan, kamu dapat mengamati masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melakukan kegiatan ini secara berkelompok. Dengan bantuan anggota keluargamu, catatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Masukkan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Setelah tabel selesai kamu isi, buatlah penilaian sederhana dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik? Sebagian besar kegiatan tersebut berjalan baik, hanya pertemuan warga yang kurang maksimal hasilnya karena beberapa warga tidak menghadirinya karena kesibukan masing-masing. 2. Adakah masalah yang menghambat untuk melaksanakan kegiatan itu? Pertemuan warga sering tidak dihadiri oleh beberapa warga yang memang dikenal kurang bisa bersosialisasi dengan warga lain. 3. Cara apa yang ditempuh oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan itu? Yaitu dengan cara memberikan informasi beberapa hari sebelumnya agar warga bisa menyesuaikan jadwal kegiatannya dengan kegiatan pertemuan warga tersebut, serta melakukan beberapa pendekatan pribadi ke orang-orang yang jarang mengikuti pertemuan, serta memberikan informasi betapa penting dan bermanfaatnya pertemuan tersebut baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. 4. Apakah persatuan masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan itu? Ya, persatuan dalam masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang ada di masyarakat. Tanpa adanya persatuan, tujuan kegiatan tersebut akan sulit diwujudkan. 5. Apakah manfaat kegiatan itu dapat dirasakan oleh masyarakat? Manfaat apa sajakah itu?
Manfaat yang bisa diperoleh warga antara lain timbulnya sikap kebersamaan dan kekeluargaan saat sering bertemu dalam pertemuan warga dan kerja bakti dan siskamling. Lingkungan menjadi lebih aman dengan adanya program siskamling. Lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat dengan mengikuti program bank sampah. Saluran air akan semakin lancar jika sering dibersihkan secara gotong royong atau kerja bakti, serta meminimalkan potensi banjir. Selanjutnya, gunakan hasil pengamatanmu sebagai bahan untuk membuat laporan, kemudian presentasikan hasil laporanmu di depan guru dan teman-temanmu. Laporan hasil pengamatan. Nama kegiatan yaitu kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air. Hari atau tanggal: hari Minggu 6 September 2020. Tempat: sepanjang Jalan Desa Wanadadi. Anggota: Ibu Siti Zulaiha, 2 Ibnu Batuta, dan Ilham Ramadan. Kesimpulan hasil pengamatan yaitu kegiatan dilakukan mulai pagi pukul 7 saat matahari belum begitu panas menyinari kampung kami. Para warga berkumpul di rumah ketua RW yaitu Pak Sukamto. Sebelum dimulai, Pak Sukamto selaku ketua RW memberikan arahan dan musyawarah mengenai apa saja rencana kegiatan hari itu. Warga mendengarkan dan berdiskusi sambil menikmati makanan ringan seperti pisang goreng, singkong rebus, dan lain-lain yang disajikan oleh para ibu-ibu yang sudah mempersiapkannya sejak pagi tadi. Setelah pengarahan dan musyawarah selesai, warga bergerak ke arah Jalan Simpang 4 di Jalan Mawar untuk mulai membersihkan saluran air. Ada yang membawa cangkul, sekop, karung, sabit, dan lain sebagainya sebagai peralatan pelengkap kegiatan kerja bakti. Pekerjaan dilakukan dengan penuh semangat dan riang gembira dan diselingi dengan perbincangan-perbincangan antar warga yang terkadang juga disisipi dengan banyolan atau lawakan yang membuat warga yang mendengarnya jadi tertawa. Bekerja yang diselingi dengan gelak tawa serta kekeluargaan membuat pekerjaan berat terasa ringan. Kegiatan diakhiri saat saluran air sudah bersih dan sesuai dengan harapan warga, seperti tidak adanya kotoran-kotoran seperti sampah, rumput, dan yang lain-lain di saluran air. Tepat pukul 11 menjelang tengah hari, warga menyelesaikan kerja bakti dan kembali ke rumah masing-masing. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.